Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat.
Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu.
Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Halo. Selamat siang. Dengar, kau tidak bisa. Dilarang membawa hewan. Oh, aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam kotak. Tolong masuk ke dalam kotak emas. Aku akan segera menjemputmu. Tapi sementara... Apa? Aku punya kucing. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau meninggalkan dia sendirian. Oh, aku punya ide. Aku akan menyembunyikannya di bawah bles seperti ini. Aduh, dokter, aku hamil. Aku hamil besar. Lepaskan aku. Kami perlu mendengarkannya. Oh. Suara apa itu? Ini tidak akan lewat. Aku tahu apa yang di bawah ini. Oh, tidak. Jangan bawa kucingnya. Sebentar dulu. Apa yang kamu punya di sini? Biar aku periksa. Seekor kura-kura. Kau tidak bisa melakukan itu pada kura-kura. Dia akan masuk ke dalam kotak. Dokter jahat. Silakan pergi. Apa? Ini kecoa favoritku. Gimana cara meloloskannya? Oh, aku tahu. Ini seperti aku sakit kepala. Oh, dokter. Aku sakit kepala, biarkan aku masuk. Tentu saja, silakan. Halo, apa yang kau punya? Lihatlah, aku menyelinap masuk temanku. Itu dia. Sayangku, apakah kamu lihat? Tidak. Ya udah, tidak apa-apa. Dia sayang ke aku. Halo, silakan masuk. Terima kasih. Tunggu. Apa ini? Kamu tidak boleh membawa hewan ke sini. Come on! Masuklah dia ke sini. Masuklah, silakan. Oh, tidak, siputku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Oh, aku punya ide. Oke, sekarang kamu duduk diam, sayangku. Aku akan memakai gaun berpura-pura jadi koki dan juga topi. Baiklah, aku akan menaruh siput di sini dan menutupnya dengan bubur. Aku pikir ini bisa menjadi melaluinya. Pasti akan sempurna. Sebentar, apa yang kamu punya? Baiklah, ini kosong. Ini menjijikan. Masuklah. Kita berhasil. Oh, yes. Sesuatu yang enak, tolong. Silahkan. Apa ini? Aku tidak mau. Tunggu sebentar. Lihat. Itu dia, imut kecilku di sana. Kau mau main? Wow, baik. Tunggu. Apa yang kamu lihat? Tidak boleh bawa binatang ke sini. Mengerti? Berikan padaku. Masuklah.
Dia sangat lucu. Biarkan aku mengelus-elusmu. Harus apa aku lakukan dengan ikanku? Aku ingin menyenangkan mereka masuk. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengenakan gaun dan mendapatkan ini. Ikan sayangku, aku tidak akan meninggalkanmu. Baiklah, dokter tidak akan mengetahui itu. Itulah yang kupikirkan. Halo, aku seorang perawat. Biarkan aku lewat. Ya, tentu saja, masuklah. Kita berhasil. Goodbye. Kamu dan aku akan bermain. Halo, waktunya untuk perawatan. Tidak, lihat apa yang aku punya. Tuangkan segelas air, itu lebih baik, sayangku. Ikan sayangku. Dan yang satu lagi. Awesome! Ikan masku, lihat yang aku punya. Wow, apakah itu ikanmu? Aku mau minum. Apa ini? Ikan. Kenapa bisa di sini? Oh, aku meleleh dengan keindahannya. Oh, silakan masuk. Oh, sungguh cantik. Luar biasa. Aku belum pernah melihat seperti dia. Aku rasa aku sedang jatuh cinta. Oh, aku akan meleleh karena keindahannya. Halo, aku harus lewat. Dan kamu juga harus di sana. Tentu saja. Tolong aku. Itu konyol, aku pergi. Dan kamu kemana? Tahan. Baiklah, ayo. Dan inilah aku. Wow. Hamster-hamsterku juga melihat ke arahku. Halo hamster manisku. Aku mengerti. Aku ingin sekali bermain dengan kalian. Para gadis cantikku, kalian sangat cantik. Ini tidak masalah. Aku harus ke sana. Apa? Dilarang membawa hewan peliharaan. Di sini ada tertulis. Halo, bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Apa? Tidak. Aku harus pikir mendapatkannya. Itu dia. Baik, aku akan melepaskannya sekarang. Dia masuk ke sini. Silakan kamu masuk, sayangku. Dan kamu akan masuk ke kamar. Udah, selesai. Saatnya aku pergi. Halo, aku harus masuk. Tolong tunjukkan apa yang kamu punya. Apa? Keju. Itu saja yang kamu bawa? Iya, itu benar. Terima kasih, dokter. Aku pergi. Baiklah, di manalah ini tempatnya? Oh, ini dia. Di mana kejuku? Aku akan membutuhkannya. Apa yang dia lakukan? Di mana tikusku? Pasti dia sudah sampai sini. Aku akan buka jeruji ini. Oh, itu dia sayangku. Ini sayangku, anakku. Aku ingin sekali membelai kamu. Awesome! Kamu sangat lucu. Aku menyayangimu. Berhenti. Dilarang membawa hewan peliharaan. Bagaimana bisa? Kesukaanku, tolong. Masuk ke dalam kotak sekarang, cepat. Menyedihkan sekali. Dia menakutkan. Masuklah. Aku punya anjing. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Anjing kesayanganku, aku tidak akan meninggalkanmu. Oh iya, aku punya ide super. Jadi, aku punya pancing. Dan akan memperbaiki Panama dengan cara lain. Aku akan mengambil bagian dari Joran. Dan sentuhan terakhir kacamata. Sekarang aku terlihat mirip dengan orang buta. Ayo temanku, ayo pergi. Hei, perempuan, anjing tidak boleh. Oh, maaf, kamu buta. Ayo masuk. Oh, balonku jatuh. Tunggu, kemana? Tidak. Apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu pergi? Aku menyusulmu. Ada apa ini? Aku tidak mengerti. Aku lelah berhenti. Oke, aku berhasil. Jadi kau tidak buta? Kok aku nggak ngerti? Aku akan tunjukkan padamu. Hore, aku dapatkan kamu. Jadi, kau tidak buta? Kalau begitu keluar anjingmu denganmu.